jauhilah perbuatan zalim, karena zalim ini sangat mengundang murka Allah. Zalim mengundang doa orang yang zalim sehingga diijabah oleh Allah. Doaul madlumi mustajabatun, doa orang yang disakiti, doa orang yang zalimi itu mustajab walau kafiron. Doanya orang yang kita zalimi itu mustajab walaupun mereka orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 dan sekitarnya yang senantiasa semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan bagian daripada kewajiban kita, sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini, sekaligus kita duduk dalam lingkaran ilmu. Semoga Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kehadiran kita di tempat ini bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 49 dan seterusnya. Surat Al-Maidah ayat 49 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in
tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa alihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum wa anihkum dan hendaknya kalian mengambil hukum bainahum wa anihkum dan hendaknya engkau mengambil hukum. Ini kumnya khususnya kepada Nabi. Ini waktu disampaikan kepada Nabi. Kenapa disampaikan kepada Nabi? Redaksinya pakai kum. Kum berarti kalian semua. Berarti kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kamu mengambil hukum Muhammad bainahum di antara mereka. Bainahum di antara mereka. Bainahum ini berarti ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Mereka siapa? Ahli kitab. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kemudian bukan hanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, seluruh umat manusia yang hidup di zaman Nabi sampai akhir zaman. Dan hendaknya engkau memberikan hukum kepada mereka dengan apa? Bima, dengan satu perkara anzalallahu yang sudah Allah menurunkan, yaitu dengan Al-Quran. Intinya hendaknya kalian menyampaikan hukum syariat Allah, hukum Allah harus engkau sampaikan kepada mereka. Yang dimaksud hukum sini hukum apapun yang berkaitan dengan agama, termasuk syariat, termasuk perintah Allah. Hukum apa? Hukum yang terkait dalam hukum Islam ada berapa? Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Kalau memang itu haram, sampaikan haram. Kalau memang itu larangan, sampaikan bahwa itu larangan. Kalau memang itu perintah, sampaikan perintah. Perintah ada kalanya wajib, kalau ditinggalkan berarti nanti ancamannya dosa. Dosa ancamannya adalah neraka. Ada kalanya dosa itu bukan hanya cukup entar neraka di akhirat, tapi ada kalanya dosa Allah bayarkan cash secara tunai di dunia qabla mauti, sebelum kita meninggal. Jadi dosa yang pernah kita lakukan, dosa dan larangan yang pernah kita lakukan, itu di samping nanti ancamannya kelak neraka jahanam, neraka sa'ir, ya, neraka hawiyah, kemudian neraka sakor, neraka apa lagi Pak? Neraka jahim, ya. Dan siksanya sebagai penebus dosa akan Allah berikan tunai di dunia. Nah, untuk itu wa ilaihi turja'un, la'allahum turja'un, hendaknya
mereka kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Kalau memang itu perintah wajib, ayo kita lakukan. Kalau sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang itu larangan, jauhkan sekuat mungkin, Bima anzalallah. Jadi patokannya, hukumnya ada Al-Quran. Jadi kalau memang itu perintah Allah, sampaikan itu perintah Allah. Kalau memang itu boleh, katakan boleh. Kalau memang nggak boleh, dengan kondisinya seperti apa. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Nah, ini yang berkaitan dengan landasan hukum. Kalau memang hukum ini seperti ini, sampaikan yang sebenarnya. Nah, wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau menuruti kemauan mereka, kesenangan mereka, hawa nafsu mereka. Jadi yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, yang berkaitan dengan tersebut, apabila kasus tersebut bisa dibeli, ya, bisa dibeli dengan harga dunia. Semuanya tergantung orang yang memegang kendali hukum. Sekarang kan sering, wah, kalau yang berbuat salah ini orang kecil dihukum 10 tahun. Kalau yang berbuat salah ini orang yang punya wewenang, orang yang punya power, hukumnya ringan, bahkan bebas dengan berbagai macam alasan. Kata Allah dalam Al-Quran, wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau menuruti kemauan mereka Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini asal mulanya orang Yahudi Nasrani minta Nabi menjadi seorang hakim, memberikan satu putusan. Akhirnya apa? Allah perintahkan, walaupun yang minta pertimbangan hukum orang-orang Yahudi Nasrani Alkitab, kamu harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Berarti walhasil ayat ini menyampaikan, karena apa? Hukum yang tertera di dalam kitab Taurat dan kitab Injil orang Yahudi dan Nasrani banyak yang menyimpang dan tidak digunakan oleh kaumnya, oleh pengikutnya. Untuk itu hukum yang terada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil pada saat itu sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan adalah hukum Al-Quran, syariat alias syariat Islam. Kalau sudah syariat Islam, itu sesuai dengan agama yang dianut, dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu agama Islam. Kalau tidak mengikuti, nanti akan mendapatkan penyesalan yang lebih panjang. Wala tattabi ahwa'ahum, begitu juga umatmu Muhammad, jangan mengikuti kesenangan mereka. Boleh mengikuti kesenangan, tapi hanya sekedar kesenangan, tetap dalam kondisi aturan syariat Islam. Karena dengan memenuhi keinginannya, sekedar keinginannya, walaupun mereka orang-orang yang baik dilihat dari pandangan mata sesama manusia, tapi mereka melupakan perintah Allah dalam satu sisi. Dalam hadis yang lain, atadruna mal muflis. Ini sudah pernah kita bacakan hadis ini, Pak, ya. Atadruna mal muflis, tahukah kalian apa itu yang disebut orang yang bangkrut? Jawab para sahabat, al muflisu man la dirhama wala mata'a. Orang yang bangkrut itu, ya Rasul, orang yang tidak punya duit, tidak punya harta kekayaan, sudah tidak punya modal, duitnya habis. Kata Nabi, bukan itu. Innal muflisa
min ummati ya'ti yaumal qiyamah, umatku nanti yang datang di hari kiamat, bisolatin, mereka membawa amalnya sholatnya bagus, rajin, wasiamin, puasa Ramadannya full, puasa sunatnya juga oke, wa zakatin, infak zakat sedekahnya juga oke. Tapi satu sisi waqot satamahada, satu sisi dia sering mencaci maki. Nah, sering mencaci maki ini kira-kira kalau kita dicaci maki apa, diolok-olok orang lain, kira-kira kita sakit hati nggak Pak? Sakit nggak? Menyakitkan. Kita dicaci maki, kalau sekali dua kali ya mungkin dia lupa, 3 kali masih mencaci maki, 3 kali 4 kali terus dicaci maki. Caci makinya itu bukan hanya sekedar di hadapan kita, akhirnya menimbulkan nanti ini apa, menimbulkan fitnah. Wahdarhum ayyaftinuka, hati-hati dengan fitnah mereka, menimbulkan fitnah. Nah, dan fitnah itulah yang akhirnya menimbulkan berbagai macam hal-hal yang negatif. Nah, itulah yang menghalangi kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam redaksi yang lain, wala yu'di jarahu, jangan menyakiti hatinya tetangga. Orang menyakiti tetangga ini dari berbagai macam cara, mungkin lewat mulut enggak, lewat pergerakan apa anggota tubuh enggak, tapi lewat dengan cara yang lain, seperti contoh hal-hal yang kecil, yang kecil ya, mungkin apa, lewat anak-anak kita, lewat piaraan kita, umpamanya yang punya ayam, nah, yang punya kambing, ini tiap hari tanaman saya dimakan kambingnya Pak Jaini, nah, umpamanya ini ya tanamannya Pak Azizan tiap hari dijaga, tapi satu sisi kambingnya Pak Jaini ini apa, merusak tanamannya Pak Azizan. Kira-kira Pak Azizan jengkel nggak? Pak Jaini kurang ajar ini. Nah, ya, gara-gara apa? Kambingnya nggak mau masukin kandang. Ayam, kucing, nah, begitu juga ya, sama ya. Apalagi itu kucing berak di halaman ya, kira-kira ini kucing siapa sih? Wah, ini mah kucingnya Pak Retno ini. Nah, Pak Retno kena ya lewat nginjek tai kucing. Fala yubicaru, tetangga kita siapa? Tetangga kita, apalagi tetangga kita dekat musola, dekat masjid, kucing kita berak di musola, kita punya kucing berak di masjid. Nah, apalagi yang disakiti masjid, musola, tempat-tempat ibadah, orang tersebut nanti terhalang masuk ke dalam surganya Allah lewat hal-hal yang sepele seperti itu. Karena apa? Itu menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah harus dijaga, itu Pak ya. Nah, memang istilahnya apa? Ini sedikit apa? Memang hal ini yang selalu berkaitan sesuai dengan lingkungan kita ya. Makanya dalam hadis Nabi, qulil haqqo walau kana murron, sampaikan. Ini kata Nabi, wa anihkum bainahum, sampaikan bahwa hukum Allah itu seperti itu, sampaikan kepada mereka Muhammad.
Wala tatabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka, kesenangan mereka, jangan mengikuti kesukaan mereka. Memang sesuatu yang ada di sekitar kita ini memang ada kalanya enak, ada kalanya enggak enak, ada kalanya baik, ada kalanya enggak baik. Semuanya ini adalah untuk apa? Untuk perhiasan, untuk keindahan. Namun kalau keindahan itu tidak dijaga akan menjadi penghalang untuk kita sendiri. Zuyyina lin-nasi, dalam ayat yang lain, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi, dijadikan pemandangan yang indah sebagai perhiasan yang indah bagi manusia. Hubbus syahawati, senang kalau semuanya yang diharapkan itu tercapai. Semua yang diharapkan itu tercapai, senang. Kira-kira tercapai, punya program berbagai macam, kemudian programnya tercapai, senang nggak Pak? Senang. Di antaranya program manusia apa? Minan nisa, senang wong wedok, ya, cinta terhadap seorang perempuan, terutama yang bujang, punya calon istri. Yang dimaksud cinta dengan seorang perempuan itu adalah apa? Ada seorang wanita cakep, kemudian wah itu pas dari calon istri saya, akhirnya tercapai, akhirnya itu namanya apa? Senang, keinginannya tercapai. Siapa yang nggak suka lihat seorang wanita yang cantik? Pasti suka, bagi orang yang pikirannya normal. Kalau nggak normal ya beda lagi itu Pak ya, berarti harus diperiksa otaknya itu. Wal banin, nah karena itu apa? Memang kodratnya manusia menyukai lain jenis, menyukai lain jenis. Kalau laki nggak suka perempuan, itu berarti harus dipertanyakan. Perempuan nggak suka laki-laki, harus dipertanyakan. Karena nanti juga apa? Seperti kaumnya Nabi Lut, laki-laki suka sama laki-laki, namanya penyakit. Nah, penyakit perlu dibawa ke rumah sakit. Khubus minan nisa, harapannya yaitu seperti itu, senang terhadap seorang wanita yang cantik, yang solehah. Kemudian wal banin, pengen punya anak, setelah punya istri kemudian punya anak. Ada nggak orang yang sudah keluarga, sudah punya istri, pengen nggak punya anak? Nggak mungkin. Pengen punya anak, pengen punya keturunan, pengen punya generasi. Kemudian wal qanatiril muqantarati, selain punya apa? Keluarga, istri, anak. Wal qanatiril muqantarati, punya duit, punya harta kekayaan lewat kerja, lewat usaha, lewat apapun. Kemudian sehingga Allah memberikan rizki lewat usaha kita. Wal qanatiril muqantarati, punya kekayaan yang banyak. Di antaranya minadz-dzahabi wal fiddati, emas dan perak. Kalau dianalogikan dengan sekarang, punya duit. Orang nggak punya duit ya repot Pak ya, mau beli kopi nggak ada, ngebon Pak Junjung ngomel ya, Pak Junjung masa ngebon terus dari kemarin belum dibayar ngebon terus. Wah, mana Pak Junjung? Mudah-mudahan lancar Pak Junjung ya, kopinya ya, amin ya rabbal alamin. Minadz-dzahabi wal fiddati, pengen punya duit.
Kemudian ini Al-Quran yang menyampaikan Pak ya, wal khailil musawwamati, punya kuda pilihan. Kuda pilihan dikategorikan dengan apa? Kendaraan. Pengen punya sepeda masih musim bagi yang suka sepeda. Kemudian pengen punya motor satu kurang karena satu rumah orangnya 5, satu nggak cukup berapa? Satu keluarga 5 orang, bapaknya kerja, istrinya kerja, anaknya kerja, yang sekolah, satu keluarga 5, motornya satu nggak cukup karena ini kebutuhan. Kemudian apakah mereka dikatakan 5 orang mereka punya motor semua? Apa dikatakan orang miskin Pak? Tidak bisa, karena kendaraan ada merupakan kebutuhan. Nggak ada motor nggak bisa belanja, nggak bisa ke pasar, nggak bisa nganter anak sekolah, kerja jauh, pakai angkutan repot. Nah, wal khailil musawwamati, pengen punya kuda pilihan, pengen punya kendaraan, sepeda sekarang sudah nggak musim. Masa kerja pakai sepeda Pak sampai kapan? Nah, kita ingat itu dulu Pak ya, kita pernah waktu tinggal di Rajek, ada tetangga dari Rajek kerjanya di Kalideres, jalan belum dicor seperti itu waktu tahun 2005 Pak. 2005 masih ingat, jalan Cardas itu masih kubangan, belum dicor. Tapi dia nggak punya motor, naik sepeda ontel Pak. Saya tanya itu, gimana Pak? Ya enak aja Pak. Tiap hari dari Rajek ke Kalideres naik sepeda ontel. Ya mungkin waktunya kalau umpamanya pakai motor 1 jam, dia berangkatnya jam 3, nanti subuh di tengah jalan. Itu kembali lagi apa yang Allah berikan saat ini, baru diberikan Allah seperti ini, kita syukuri. Setelah itu dengan berjalannya waktu, Allah kasih apa? Kasih nikmat oleh Allah. Alhamdulillah, sebentar bisa bisa beli kendaraan, walaupun tidak baru tapi layak bisa dipakai. Kalau kita syukur terhadap nikmat dan pemberian Allah, Allah berjanji la azidannakum, pasti, sungguh Allah bersumpah, la azidannakum, pasti akan ditambah. Wal khailil musawwamati, punya sepeda, punya motor sepeda kurang, pengen punya mobil satu kurang. Nah, emang ini kebutuhan juga. Nah, umpamanya ya, Allah tidak menghendaki kita punya mobil, tapi alhamdulillah sewaktu kita ada keperluan mau ke Jakarta, ada mobil apa? Grab, pesen Pak, Grab mobil bisa. Nah, itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu bagian daripada keinginan kita semua kepada Allah. Wal an'am, ini piaraan, hewan piaraan. Wal hasil ladang, ini setelah punya kendaraan, punya istri, punya anak, punya harta kain yang banyak, kemudian punya kendaraan. Wal an'ami wal hars, punya usaha. An'am ini hewan piaraan, wal hars ladang, punya apa? Punya ladang usaha, apapun ladang usaha yang menghasilkan apa? Karunia Allah. Itu semua dzalika mataul hayatid dunya, itu semuanya adalah kesenangan dunia yang selalu diinginkan oleh kita semua. Emang kodratnya kita manusia seperti itu.
Tapi wallahu indahu husnul ma'ab, tempat yang paling baik di sisi Allah, tempat kembalinya adalah nanti surga. Namun surga itu bisa terhalang akibat ulah kita, amal perbuatan kita yang kiranya dianggap sepele seperti itu tadi ya, piaraan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi penghalang jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyaftinuka, hati-hatilah kalian kepada mereka Muhammad, ayyaftinuka, mereka akan menfitnah kepada engkau, menfitnah kepada umatmu. Sekarang banyak orang-orang Islam difitnah oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, diadu domba, dibikin salah. Termasuk an ba'dima anzalallahu ilaika, an ba'din, dari sebagian ma perkara anzalallahu ilaika yang sudah Allah turunkan kepada engkau Muhammad. Walhasil mereka tidak percaya terhadap kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Fa'in tawallau, maka apabila mereka berpaling anil hukmil munazzali, dari hukum Allah, perintah Allah yang diturunkan kepada Muhammad lewat kitab suci Al-Quran, wa aradu ghairau, dan mereka menginginkan hukum-hukum yang lain, peraturan yang lain yang lebih ringan. Kalau sudah seperti itu, alias mereka tidak mau menjalankan perintah Allah. Kalau tidak mau menjalankan perintah Allah, berarti mereka kena hukum dosa. Kalau sudah seperti itu, annama yuridullah, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu, Allah hendak, annama yurid Allah, Allah menginginkan ayyusibahum, menimpahkan kepada mereka bil uqubati, dengan apa, siksaan fid dunya. Allah akan menimpakan siksaan di dunia, biba'di dzunubihim, dengan sebagian dosa mereka. Nah, ini akibat kesalahan dan sebagian dosa mereka, Allah timpakan azab di dunia. Dalam hadis yang lain, kullu dzambin yu'akhirullahu minha uqubah, semua dosa akan Allah akhirkan siksanya ila yaumil kiamati, sampai nanti di hari kiamat. Illal bagho, kecuali bagho. Bagho itu di sini bimana ayyid dolimi. Jadi walhasil semua dosa yang pernah kita lakukan, nanti adabnya, siksanya diakhirkan Allah, dilimpahkan nanti kalau kita sudah meninggal. Tapi ada kalanya dosa yang Allah timpakan sebagai siksaan, sebagai teguran ketika orang tersebut sebelum meninggal. Di antaranya apa? Al-bagha, zalim, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini dosanya, azabnya Allah bisa disegerakan, ya, tidak nunggu nanti kalau sudah meninggal. Al-qati atil rahmi, atau orang yang memutus tali persaudaraan. Yu'ajjilullahu uqubaha li sahibiya, Allah akan menyegerakan siksaannya, dampak perbuatan dosa tersebut, li sahibiya, dari orang yang memiliki kaitan dosa tersebut, fit dunya, ketika masih di dunia, qoblal mauti, sebelum orang itu mati. Untuk itu kembali lagi, jauhilah perbuatan zalim, karena zalim ini sangat apa, mengundang murka Allah,
zalim mengundang doa orang yang zalim sehingga diijabah oleh Allah. Doaul madlumi mustajabatun, doa orang yang disakiti, doa orang yang zalimi itu mustajab walau kafiron. Doanya orang yang kita zalimi itu mustajab walaupun mereka orang kafir. Ini sehingga apa? Allah sayang terhadap hambanya, terhadap umat manusia, Kembali lagi, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, dalam ayat tersebut Allah akan menimpakan dosa, sebagian dosa mereka yang dikerjakan di dunia, dan dosa tersebut ditimpakan ketika mereka masih hidup, Nah, kita ingat bahwa inilah perbedaan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat-umat Nabi terdahulu mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan, baik secara kelompok maupun secara pribadi, terutama secara kelompok, itu langsung Allah turunkan azab. Tapi umat Nabi Muhammad Allah tahan, barangkali nanti umat Muhammad mereka bisa bertaubat kepada Allah. Tapi umat-umat terdahulu apabila mereka melanggar perintah Allah, diperingatkan sekali dua kali tidak diindahkan, langsung turun azab. Umatnya Nabi Lot, umatnya Nabi Nuh langsung ditimpa musibah seketika pada saat itu. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, wa anta fihim, selagi engkau masih ada di situ Muhammad, Allah tidak akan menurunkan siksa terhadap umat-umatmu. Walaupun engkau tidak ada, tapi pewaris engkau masih ada Muhammad, Allah tidak akan menimpakan azab terhadap mereka. Dalam ayat yang lain, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, sungguhnya orang yang mendatangkan fitnah, memfitnah orang mukmin laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bersegera bertaubat, maka mereka nanti akan mendapatkan azab kelak di akhirat, di akhirat. Kalau mereka taubat, azabnya diangkat. Allati atauha, yang mereka kerjakan, wa minha, dan sebagian daripada dosa tersebut, atawali, mereka berpaling dari kebenaran, berpaling menolak dari ajaran Nabi, menolak dari ajaran Al-Quran, jauh dari agama, jauh dari nasihat. Wa yujazihim ala jami'iyah, dan Allah membalas kepada ala jami', kepada semuanya, fil ukhra. Kemudian nanti Allah akan membalas secara total kelak di akhirat. Kenapa seperti itu? Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Wa inna katsiran, karena banyak, minan nasi, dari manusia, lafasikun, berbuat fasik. Fasik itu apa ya? Mereka beriman tapi berbuat dosa. Dia beriman tapi berbuat maksiat. Nah, contoh umpamanya, penduduk yang ada di dunia ini ada berapa, Pak? Kira-kira berapa miliar? Berapa juta? 5 sampai 6. Emang pernah hitung, Pak? kira-kira gitu ya. Pak Adi pernah hitung? Pernah hitung enggak? Kira-kira aja. Kira-kira penduduk dunia ini ya 5 sampai 6 miliar. 6 sampai 5 miliar. Yang beriman kepada Allah, yang muslim, kira-kira berapa miliar? Hanya sepertiga daripada penduduk dunia ini yang mereka muslim. Umpamanya yang 6 miliar berarti 2
2 miliar yang mereka menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 miliar yang menyatakan ikrar syahadat, berapa persen yang mereka meninggalkan perintah Allah? Nah, contoh umpamanya di Lebak Wangi ini mayoritas adalah muslim, tapi yang sholat kira-kira berapa, yang ke masjid ke berapa? Nah, itu apa prosentasinya seperti itu. Mereka menyatakan beriman kepada Allah, iman kepada Allah, orang muslim, tapi mereka tidak melakukan ajaran agama Islam. Sholat ditinggal, puasa paling awal-awalnya doang, udah 15 hari ke sono, Pak, nggak kuat ya. Terawih seminggu 2 minggu udah kesononya udah lewat ya, lewat. Nanti kembali lagi full lagi lebaran itu ya. Lebaran full lagi. Dalam hadits wa inna katsiran minan nasi la fasikun, kebanyakan di antara mereka manusia fasik, maksiat kepada Allah. Afa hukmul jahiliyah yabghun, apakah mereka mau mengambil peraturan seperti hukumnya orang-orang jahiliyah? Hukum jahiliyah, peraturan adat jahiliyah mau dipakai lagi. Apa hukum yang dipakai adat jahiliyah? Mereka tahkirun nisa, di antaranya adat kebiasaan hukum-hukum orang-orang jahiliyah mereka apa? Tahkirul nisa, meremehkan dan merendahkan kaum wanita. Coba kalau zaman itu masih jahiliyah terus, ini orang penduduk Indonesia nggak ada yang perempuan, nggak ada warga negara yang ada sampai Indonesia. Karena apa? Semua wanita pada dibunuh. Mereka sangat aib kalau punya keturunan perempuan, dibunuh hidup-hidup. Karena apa? Perempuan adalah sumber malapetaka. Ini menurut orang-orang paradigma orang jahiliyah. Sehingga datang Islam, Nabi membawa fakku raqabah, karena waktu itu perempuan banyak yang dijadikan budak, akhirnya budak dihapus. Di antaranya hukum-hukum jahiliyah, peraturan jahiliyah, al-adawa, sering berkelahi, sering bertengkar. Ini yang sering diwarisi generasi kita, sering tawuran, yang tawuran antara anak sekolah, antara kelompok. Ini mereka mewarisi adalah sifat-sifat orang jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Wa man, dan siapa, ahsanu yang lebih baik, minallahi, dari Allah Ta'ala, hukman, hukumnya, liqaumin, terhadap kaum, yuqin, yang meyakinkan. Hukum siapa yang lebih baik? Hukum manusia, apa hukum Allah, perintah Allah atau perintah selain Allah yang lebih baik? Walhasil tentunya adalah hukum Allah, peraturan Allah, perintah Allah lewat Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa hal-hal yang baik itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah taklim sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian yang sudah menyisikan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana 'allimna ma la 'allamtana 'allimna ma yanfa'una 'allimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min tu'in la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahli taqwa wa ahlil iman wa ahlil rizqi wa ahlil quran wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli sabri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapin selapang bulan ya. Bisa disiapin. Ya. Jangan berebut, banyak enggak ngerokok.